Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan saya di channel Cikgu Sultani. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk menampilkan Jamboard di Google Meet untuk mendukung pembelajaran sinkronus kita dengan siswa. Oke, langsung saja Bapak Ibu kita ubah dulu ya akun ini jadi akun belajar ID. Kemudian seperti biasa kita klik titik 9. Kemudian kita mengarah kepada Google Meet. Kemudian kita klik rapat baru dan mulai rapat instan. Nah, sengaja saya matikan kamera dan mikrofonnya. Nah, untuk mengakses fasilitas Jamboard yang ada di layanan Gmeet Google Meet, maka kita mengklik aktivitas ya, tombol aktivitas kita klik. Nah, di sini akan ada fasilitas papan tulis virtual dan rekam layar. Nah, kita langsung saja ke papan tulis virtual. Nah, di sini ada pilihan mulai papan tulis baru atau pilih dari drive ya. Karena saya ingin menjelaskan dulu apa-apa saja yang ada di Jamboard, maka saya mulai papan tulis baru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tools-tools yang ada di samping kiri Jamboard ini. Pertama, ada pulpen atau pena ya. Kalau kita klik maka muncul pena, spidol, stabilo, dan kuas. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencoret ya atau menulis ya di papan tulis maya ini. Nah, oke, ini stabilo dan ini kuas ya. Dan kita juga bisa memberi warna. Nah, sesuai kehendak hati kita. Kemudian tombol berikutnya adalah eraser atau penghapus ya. Kita bisa menghapus apa yang kita sudah tulis. Nah, kalau sekira ini lambat ya, kita bisa langsung hapus frame yang ada di atas ini. Kita klik hapus frame, maka semua objek yang ada di Jamboard akan hilang. Nah, ini yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu, bahwa ingatkan peserta didik jangan sampai ada yang mengklik hapus frame ketika Bapak Ibu nanti berkolaborasi dengan peserta didiknya ya. Kalau ada yang hapus frame, maka semua objek yang ada di Jamboard akan hilang. Jadi itu harus dijadikan kesepakatan awal sebelum melakukan pembelajaran dengan Jamboard. Dilarang mengklik hapus frame. Biasanya saya beri kesepakatan ya. Pertama, tidak boleh mencoret-coret papan Jamboard. Kedua, tidak boleh memindahkan objek ya atau merubah objek kecuali yang diperintahkan. Dan ketiga adalah dilarang menghapus frame ya, mengklik tombol hapus frame. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di sini ada tombol panah ya. Nah, ini nanti gunanya untuk memindahkan aset yang atau objek yang ada di dalam papan tulis Jamboard ya. Nah, nanti kita lewati saja dulu. Nah, di sini ada sticky note ya, yang bisa digunakan untuk menulis ya Bapak Ibu. Saya lebih menyarankan untuk menggunakan sticky note untuk menulis daripada menggunakan pena, spidol, stabilo, atau kuas yang pertama tadi, karena ini lebih teratur ya, tulisannya lebih rapi, mudah dibaca dibandingkan kita menggunakan pena. Contoh, my name is Ali ya.
Kalau sudah kita tulis, kita klik simpan, kita klik batal. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini lebih rapi ya. Ini biasanya saya menyuruh peserta didik saya untuk menulis menggunakan sticky note ya. Dan inilah fungsi pilih ini atau tanda panah ini untuk menggeser objek yang ada di papan tulis Jamboard ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada fasilitas tambah gambar. Nah, jika ini diklik, kita bisa menambahkan gambar yang ada di komputer atau yang ada di smartphone kita ya. Kita juga bisa menggunakan telusur Google ya, penelusuran gambar. Jika kita klik, kita klikkan apa gambar yang ingin kita cari, misalkan flower, maka akan banyak pilihan gambar bunga ya. Nah, kita pilih salah satu, kita klik 2 kali atau klik sekali kemudian klik sisipkan. Nah, maka dia akan muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian titik di masing-masing sisi ini berfungsi yang pertama untuk membesarkan, ke yang ini untuk memutar, dan ini untuk apakah ingin diduplikasi, dihapus, atau diurutkan paling belakang atau posisinya nanti paling atas ya, seperti itu. Nah, kemudian ada objek ya, objek lingkaran, persegi, segitiga, dan wajik ya, setelah persegi panjang, bulat, dan seterusnya. Nah, kalau kita ini klik, maka kita bisa membuat objek lingkaran ya di Jamboard ya. Kita juga bisa memilih objek yang lain ya Bapak Ibu. Nah, dan juga kita bisa memberi warna ya. Kita klik saja tanda warna di sini, kita pilih merah atau kuning ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi kotak teks. Nah, ini kotak teks juga bisa digunakan untuk menulis di papan tulis Jamboard ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 opsi pilihan, sebenarnya 3 ya, tapi saya lebih menyarankan menggunakan yang pertama sticky note yang ini tadi ya, sticky note, atau menggunakan kotak teks ini. Nah, ketika kita mengklik ini, kita klik lagi bagian di Jamboard yang ingin kita tulis ya. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita tinggal menuliskan. Nah, seperti ini ya. Kita bisa menggeser, membesarkan, atau mengecilkan ya, sesuai keinginan kita. Nah, yang terakhir adalah laser. Nah, laser ini kita gunakan sebagai panduan kita ketika mengajar di papan tulis Jamboard. Kenapa kita menggunakan laser? Karena dia bisa terhapus otomatis ya. Nah, jadi tidak mengotori layar atau tidak mengotori papan tulis virtual kita. Misalkan ini good morning, my name is Ali, take a look at to the picture ya, ada gambar bunga ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari tombol yang ada sebelah kiri, dan fungsi-fungsi di atas ini tetapkan layar belakang atau tetapkan latar belakang, ini berfungsi untuk mengganti tampilannya, tampilan papan tulis Jamboard kita, apakah tampilannya kotak-kotak begini, atau mau seperti buku seperti ini, atau ingin menambahkan background yang sudah kita install di, atau yang sudah ada di komputer kita atau di smartphone kita. Dan kemudian ini adalah kolom frame. Kalau kita klik, maka akan ada
tampilan beberapa frame yang sudah kita buat di sini. Karena ini cuma satu, maka hanya satu yang tampil. Nah, kalau kita klik di sini maka akan tambah satu frame lagi, jadi totalnya ada 2 frame. Dan ini tombol untuk melihat frame berikutnya, kita klik. Nah, ini ya masih kosong, kembali. Ya, mungkin itu saja tutorial tentang pemanfaatan Jamboard yang ada di layanan Google Meet. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and comment yang positif untuk mendukung channel ini terus berkembang. Saya Sultani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.